Selama ini kita kira TikTok cuma tempat buat hiburan, buat scroll-scroll, lihat orang joget, lihat live orang yang pura-pura nangis minta gift. Tapi pernah nggak lu kepikiran, kemana perginya orang-orang yang dapat gift gede? Apa yang mereka lakuin setelah live itu berakhir? Faktanya, nggak sedikit dari mereka yang punya rencana lebih kotor dari yang lu bayangin. Mereka sengaja manfaatin fitur live buat narik klien. Mereka pura-pura polos, pura-pura butuh bantuan, pura-pura cuma iseng. Tapi setelah gift yang mereka dapat cukup banyak, mereka nggak sekadar bilang terima kasih. Mereka pindah ke Telegram. Di sana, mereka bikin grup khusus, isinya orang-orang yang udah bayar pakai gift mereka. Dan yang terjadi di sana, jauh lebih dari sekadar live biasa. Ada yang jual konten eksplisit, ada yang buka sesi live eksklusif, bahkan ada yang lebih parah dari itu. Yang lebih serem lagi, banyak orang nggak sadar mereka udah ikut ngeramein ekosistem ini. Banyak yang pikir mereka cuma support creator, padahal mereka nggak sadar mereka lagi nyumbang ke sesuatu yang jauh lebih kelam. Ini bukan teori konspirasi, ini bukan kejadian langka, ini realitas yang makin banyak terjadi di TikTok. Dan gue bakal bongkar semuanya di video ini. TikTok awalnya diciptakan sebagai aplikasi hiburan, tempat orang berbagi video singkat dan bersenang-senang. Tapi semakin berkembang, platform ini berubah jadi mesin uang yang membuka celah bagi praktik-praktik kotor. Salah satu fitur yang paling sering dimanfaatkan adalah live streaming, di mana penonton bisa mengirimkan gift virtual yang bisa ditukar dengan uang asli. Sekilas terlihat biasa saja, tapi di balik itu ada ekosistem gelap yang berjalan tanpa banyak orang sadari. Para streamer tidak sekadar menghibur, mereka mulai memainkan trik psikologi untuk menarik lebih banyak gift. Ada yang berpura-pura miskin, menangis, atau membuat drama demi simpati. Ada juga yang menggoda dengan cara halus, memakai pakaian terbuka, atau berbicara dengan nada penuh rayuan. Semua ini dilakukan untuk satu tujuan, memancing penonton agar terus mengirimkan gift. Tapi permainan ini tidak berhenti di TikTok. Banyak dari mereka yang kemudian mengarahkan penonton ke platform lain seperti Telegram, tempat di mana aturan TikTok tidak lagi berlaku. Di Telegram, transaksi yang lebih besar terjadi. Grup eksklusif dibuat khusus untuk mereka yang sudah memberikan banyak gift, dan di sana kontennya bukan lagi sekadar hiburan. Beberapa menawarkan akses ke konten eksplisit, sesi live khusus, bahkan layanan yang lebih jauh dari sekadar menonton. Ini bukan sekadar spekulasi, fakta menunjukkan bahwa praktik ini semakin marak, dengan banyak orang yang tanpa sadar sudah terjebak di dalamnya. TikTok sendiri punya aturan ketat soal konten semacam ini. Tapi sistem moderasi mereka tidak cukup kuat untuk mendeteksi semua pelanggaran yang terjadi di balik layar. Akibatnya, para pelaku bisa terus beroperasi dengan lebih rapi dan canggih. Yang lebih tragis, banyak dari mereka yang masih remaja tergiur dengan kemudahan mendapatkan uang dari live streaming tanpa sadar bahwa mereka sedang memasuki dunia yang bisa menghancurkan masa depan mereka sendiri. TikTok bukan lagi sekadar aplikasi hiburan. Ini sudah menjadi mesin uang raksasa yang digunakan untuk hal-hal yang jauh dari sekadar konten kreatif. Dari luar terlihat menyenangkan, penuh warna, dan menghibur. Tapi di balik itu ada bisnis kotor yang berjalan, ada orang-orang yang dieksploitasi, dan ada sistem yang terus berkembang karena minimnya kesadaran dari para pengguna. Live streaming di TikTok bukan sekadar fitur untuk interaksi, tapi sudah berkembang jadi jebakan psikologis yang dirancang untuk membuat penonton terus mengeluarkan uang. Para streamer tidak hanya mengandalkan hiburan, mereka membangun citra tertentu untuk membangkitkan emosi penonton. Ada yang berperan sebagai sosok yang perlu dikasihani, pura-pura menangis, atau membuat drama, agar penonton merasa bertanggung jawab untuk membantu. Ada juga yang menggunakan daya tarik seksual secara halus, bermain dengan gestur dan kata-kata yang seolah menggoda, membangun ketertarikan tanpa terang-terangan menunjukkan niat sebenarnya. Penonton yang terjebak dalam perangkap ini tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi. Mereka berpikir bahwa mengirimkan gift adalah bentuk apresiasi atau bahkan investasi untuk mendapatkan perhatian dari streamer. Semakin besar jumlah gift yang dikirim, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mendapatkan perlakuan spesial. Streamer mulai memberikan kode-kode terselubung, menjanjikan sesuatu yang lebih eksklusif, dan disinilah langkah berikutnya dimulai. Bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan interaksi ini, undangan untuk bergabung ke grup privat di luar TikTok terasa seperti kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Telegram menjadi pilihan utama, karena di sana aturan jauh lebih longgar. Grup eksklusif dibuat untuk mereka yang sudah membayar tiket masuk dalam bentuk gift yang dikirim selama live. Di dalam grup ini, transaksi menjadi lebih eksplisit. Ada yang menawarkan akses ke konten yang lebih vulgar, ada yang membuka sesi live tertutup,
bahkan ada yang mulai menawarkan interaksi yang lebih personal. Semua ini dilakukan secara sistematis, seolah sudah menjadi model bisnis yang terorganisir dengan baik. Begitu seseorang masuk ke dalamnya, keluar bukanlah hal yang mudah, karena rasa penasaran dan kecanduan sudah tertanam sejak awal. Yang lebih mengerikan adalah efek domino yang ditimbulkan. Mereka yang awalnya hanya ingin bersenang-senang di TikTok, akhirnya masuk ke dunia yang lebih dalam tanpa sadar. Penonton yang dulu hanya iseng mengirimkan GIF akhirnya terjebak dalam lingkaran yang terus menuntut lebih banyak uang. Streamer yang awalnya hanya mencari pemasukan dari live akhirnya terbiasa dengan sistem ini dan semakin berani mengambil langkah ekstrim demi mempertahankan penghasilan. Ekosistem ini tumbuh subur karena ada permintaan, dan selama permintaan itu masih ada, praktik ini akan terus berjalan. Semuanya berjalan di bawah radar, terselubung di balik algoritma yang tidak cukup kuat untuk mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi. TikTok bisa saja menghapus akun-akun yang melanggar aturan, tapi selama sistemnya masih memungkinkan orang untuk memonetisasi interaksi secara tidak sehat, siklus ini akan terus berulang. Masalahnya bukan hanya pada individu yang memanfaatkan fitur ini, tapi pada mekanisme yang secara tidak langsung menciptakan ekosistem di mana eksploitasi bisa terjadi dengan begitu mudahnya. Setiap kali seseorang mengirimkan GIF di TikTok, mereka mungkin berpikir itu cuma bentuk dukungan atau hiburan. Tapi kenyataannya, setiap koin yang mereka kirim memperkuat ekosistem yang makin sulit dikendalikan. Para streamer yang bermain di zona abu-abu ini sadar kalau semakin banyak GIF yang mereka dapat, semakin besar peluang untuk melangkah lebih jauh. Mereka nggak sekadar mencari keuntungan dari live streaming, tapi mulai melihat celah untuk memanfaatkan penonton secara emosional dan finansial. Dalam ekosistem ini, hubungan antara streamer dan penonton bukan lagi soal hiburan, tapi soal eksploitasi yang terselubung di balik tampilan yang terlihat seru dan interaktif. Penonton yang terjebak dalam lingkaran ini seringkali nggak sadar kalau mereka sedang dimanipulasi. Mereka mulai merasa punya hubungan khusus dengan streamer, merasa istimewa karena mendapat perhatian lebih setelah memberi banyak GIF. Rasa penasaran dan keterikatan ini akhirnya bikin mereka rela mengeluarkan lebih banyak uang tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, streamer semakin berani mendorong batasan, menawarkan sesuatu yang lebih eksklusif di luar TikTok. Ini bukan lagi sekadar iseng, tapi sudah jadi strategi bisnis yang terencana, di mana GIF hanya dijadikan langkah awal sebelum penonton diarahkan ke ekosistem yang lebih tertutup. Yang bikin masalah ini makin parah adalah sistem TikTok sendiri yang nggak cukup efektif buat menangani eksploitasi semacam ini. Moderasi mereka seringkali hanya sebatas menghapus akun atau memblokir live streaming yang ketahuan melanggar aturan. Tapi akar masalahnya tetap ada. Selama sistem monetisasi masih memberikan peluang untuk disalahgunakan, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan. Streamer cukup bikin akun baru, mengalihkan penonton ke platform lain, dan siklus ini kembali berjalan seperti sebelumnya. Sementara itu, para penonton yang sudah terlanjur terjebak akan terus mencari sensasi yang sama, memperbesar rantai eksploitasi ini tanpa sadar. Pada akhirnya, tanpa disadari, banyak pengguna TikTok yang ikut serta dalam mendukung ekosistem ini, entah sebagai pengirim GIF, penonton pasif, atau bahkan anggota grup eksklusif yang lebih tertutup. Ini bukan cuma masalah individu yang memanfaatkan sistem, tapi sudah menjadi jaringan yang luas dengan rantai yang terus menguat. Selama masih ada orang yang rela membayar, selama masih ada yang mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, dan selama platform masih memberi ruang untuk eksploitasi ini berkembang, ekosistem ini nggak akan berhenti dengan sendirinya. Eksploitasi di TikTok ini bukan kesalahan satu pihak. Streamer melihat celah dan memanfaatkannya, penonton tanpa sadar ikut membiayai ekosistem ini, dan TikTok membiarkan semuanya berjalan selama uang terus mengalir. Ini adalah lingkaran setan di mana setiap elemen saling mendukung tanpa sadar. Selama sistem GIF dan live streaming masih bisa dimanfaatkan dengan cara seperti ini, praktik manipulatif akan terus berkembang. Tidak ada yang benar-benar mengendalikan situasi, karena semua pihak hanya melihat keuntungan tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Untuk memutus rantai ini, perubahan harus terjadi dari berbagai sisi. TikTok harus lebih ketat dalam mengawasi kontennya, bukan sekadar menghapus akun yang ketahuan melanggar, tapi juga mencegah sistemnya disalahgunakan sejak awal. Pengguna juga harus lebih sadar akan dampak dari GIF yang mereka berikan, memahami bahwa uang mereka bisa saja menjadi bahan bakar bagi ekosistem yang lebih besar dan lebih gelap. Jika tidak ada kesadaran dari kedua pihak ini, maka eksploitasi akan terus mencari celah, semakin berkembang, dan semakin sulit untuk dihentikan. Pada akhirnya,
Solusi utama bukan sekadar regulasi atau moderasi lebih ketat, tapi perubahan pola pikir kita sendiri. Selama masih ada yang rela membayar demi keistimewaan yang sebenarnya palsu, selama masih ada yang menganggap GIF sebagai hiburan tanpa melihat konsekuensinya, maka ekosistem ini tidak akan berhenti. Jika kita tidak mengambil sikap sekarang, bukan tidak mungkin fenomena ini akan semakin membesar dan membawa dampak yang lebih merusak di masa depan.